Lalu saya meneliti tentang bahasa daerah. Bahasa daerah itu saya meneliti tentang Tambo. Kenapa Tambo? Karena sebenarnya di S1 dulu skripsi saya itu sudah meneliti tentang pemimpin adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini bersama Yeni, kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pemangku adat Minangkabau. Beliau digelari dengan Dr. Tambo, yaitu Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, kabar baik. Nah Pak, berbicara sedikit masa lalu nih Pak. Bapak ini merupakan lulusan komunikasi Universitas Pajajaran, benar ya Pak? Iya. Itu pada tahun 1987 ya Pak? Betul. Nah, setahu ini pada tahun 1987 itu Pak, di mana TV-TV nasional itu awal mula launchingnya Pak. Nah, sebagai orang komunikasi nih Pak, kenapa Bapak lebih memilih bekerja di UIN? Kenapa tidak di TV Pak? Iya, ceritanya panjang. Betul itu, tahun 87 itu RCTI dan SCTV baru launching, baru dibuka. Mereka butuh banyak sekali sarjana komunikasi. Ya, tapi IAIN belum punya jurusan komunikasi penyiaran Islam waktu itu ya. Komunikasi itu masih jurusan di perguruan tinggi umum. Saya lulus tahun 87 itu sebenarnya ingin masuk TV juga. Tapi kenapa tidak di TV sekarang Pak? Itu perjalanan hidupnya. Ketika TV itu buka, saya kirim surat ke orang tua di kampung, kepada emak dan bapak. Pak, saya mau kerja di televisi Pak. Ada televisi baru buka ini Pak. Apa jawaban orang tua? Televisi apa itu Pak? Saya rencana mau ngirim, sudah ada surat lamaran ke SCTV dan RCTI waktu itu. Saya dengan dua orang teman itu. Satu namanya Budi Darmawan, yang satu ini dia jadi mengirimkan lamarannya. Terakhir dia jadi chief manager di SCTV. Saya ketika sudah buat surat lamaran, saya kirim ke orang tua. Saya tidak dapat jawaban, hanya ada perintah pulang kampung dulu. Habis wisuda. Akhirnya 87 saya pulang kampung. Ternyata orang tua saya tidak setuju saya masuk televisi. Kenapa itu Pak? Kenapa orang tua tidak mengizinkan di TV Pak? Orang tua saya, ibu saya tidak tamat SD, bapak saya juga hanya seorang tuanku di kampung. Persepsi mereka tentang televisi itu seperti orang kebanyakan tidak bagus. Nggak usah lah kerja di TV itu, sampai orang batilanjang, itu bahasa Minangnya ya. Kalau bahasa Indonesianya, di TV itu banyak orang bertelanjang, nggak usah lah kamu kerja di sana, kira-kira begitu. Nah, ya akhirnya saya nggak jadi melamar ke televisi. Tahun 87, tahun 88 saya di kampung saja. Ya kalau di kampung apa yang bisa dikerjakan oleh sarjana komunikasi? Saya berkebun. 1 tahun saya berkebun, nanam pisang, nanam segala macam. Akhirnya malah ibu bapak saya bingung. Anak saya sarjana kok malah kerja di kebun. Kapara kalau orang Minang ya. Itu berapa lama Bapak berkebun Pak? Hampir 1,5 tahun. Sampai akhirnya mereka yang nggak tahan. Mereka usir saya dari kampung. Jangan di kampung kali. Pailah ke Padang deh, pai jalan-jalan ke Padang tuh kayak, kira-kira begitu. Jangan kamu mengeram di kampung ini, pergilah ke provinsi, ke kota Padang. Akhirnya Bapak pergi ke Padang? Akhirnya saya ke Padang, dan kebetulan ada yang saya cari di Padang itu jemput honor, saya nulis juga ya. Walaupun saya di kampung, saya nulis ke sebuah surat kabar Singgalang waktu itu. Saya jemput honor ke surat kabar Singgalang, honor menulis. Saya dulu nulis cerpen, nulis opini, komentar gitu. Nah, di Singgalang itulah saya menemukan sesuatu yang baru. Ketika saya bertemu dengan mahasiswa Fakultas Dakwah sedang praktek di
Surat Kabar Singgalang. Lalu bercerita, ngobrol-ngobrol dengan mereka, kok kalian ke Surat Kabar? Oh, mengapa ini? Apaan ini? Mereka cerita, kami itu Bang ya, saya masih muda kan, baru lulus sarjana. Bang, kami itu di sini praktek. Praktek apa? Praktek jurnalistik, praktek komunikasi massa. Darah saya tersirap. Oh, ada ilmu mereka di sini, komunikasi massa. Saya tanya, saya telusuri, ternyata di Fakultas Dakwah itu mereka belajar ada namanya komunikasi massa dan jurnalistik. Nah, itulah perkenalan awal ketika saya tahu ada pelajaran yang berhubungan dengan ilmu saya. Lalu saya mendekat-dekatlah ke Fakultas Dakwah dan bertemu dengan pimpinan. Kata mereka, kalau mau mengabdi di sini agak 1-2 tahun, insya Allah nanti kami angkat. Mengabdi itu mengajar tanpa apa-apa, tanpa honor, tanpa uang saku. Oke lah, insya Allah, kata saya. Lalu bagaimana sih Pak cerita awalnya sehingga Bapak saat ini benar-benar bisa bekerja di UIN gitu Pak? Iya, cerita komunikasi itu kemudian menjadi harapan bagi Fakultas Dakwah. Konon katanya mereka sudah lama menunggu sarjana komunikasi yang mau mengabdi di Fakultas Dakwah untuk jadi dosen. Sarjana komunikasi waktu itu sangat mahal ya. Lulus jadi sarjana komunikasi waktu itu kalau tidak ke televisi, kalau tidak jadi humas di kementerian biasanya. Karena fakultas komunikasi di Indonesia itu hanya 2, satu di Unpad, satu di Universitas Hasanuddin di ujung Pandang. Yang lebihnya hanya jurusan. Di UGM hanya jurusan, di UI hanya jurusan. Jadi lulusannya sedikit, langka. Jadi ketika saya datang di Fakultas Dakwah, mereka mengatakan, kami sangat butuh sarjana komunikasi. Kalau Anda mau mengabdi, oke. Kita usahakan tahun depan Anda diangkat jadi PNS. Waktu itu tesnya sederhana saja sekali. Hanya wawancara dari rektor, wakil-wakil rektor, tentang ilmu, tentang pengalaman hidup, dan tentang rencana masa depan. Jadilah saya jadi asisten dosen, istilahnya 1 tahun tidak dibayar apa-apa. Tahun berikutnya tes dan lulus. Jadilah saya jadi tenaga pengajar pertama lulusan komunikasi. Bergaul dengan para ahli-ahli ilmu keislaman. Ada pakar-pakar ilmu Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, segala macam. Nah, tapi karena saya satu-satunya, saya jadi orang yang terkenal juga lah di antara mereka. Nah, di Fakultas Dakwah Bapak mengajar sebagai dosen apa Pak? Seluruh mata kuliah komunikasi. Sebenarnya mata kuliah komunikasi di awal itu sedikit di Fakultas Dakwah itu. Ada komunikasi massa, ada undang-undang pokok pers, ada jurnalistik, cuma 3 itu. Tapi karena saya sudah masuk di dalam, akhirnya ada saja permintaan untuk menambah, tambahlah mata kuliah yang baru, kita produksi radio. Kemudian karena semangat dari fakultas itu, akhirnya mereka berjuang cari dana mendirikan radio. Di Fakultas Dakwah itu sudah 3 kali membangun pemancar radio. Tahun 1996, tahun 2000, tahun 2005. 3 kali sudah pemancar radio itu diperbaharui. Nah, lalu ada mata kuliah produksi radio. Kemudian mereka juga ingin punya televisi, ada mata kuliah produksi televisi. Kemudian mata kuliah produksi film. Kemudian ada mata kuliah dramatologi. Itu tiap tahun ada tambahan mata kuliah baru dan semuanya ditimpakan kepada saya. Jadi ya karena orang satu-satunya yang dianggap serba tahu komunikasi, akhirnya mata kuliah komunikasi itu di atas pundak saya semua. Awalnya cuma 2 atau 3. Setelah 10 tahun saya di Fakultas Dakwah itu mungkin ada sekitar 30 mata kuliah komunikasi. Jadi saya dianggap orang
pakar komunikasi lah kira-kira begitu. Walaupun sarjananya cuma S1 saja, strata 1. Saya tidak bisa kuliah. Kenapa? Karena selama saya jadi dosen komunikasi itu belum ada pengganti saya sampai 10 tahun. Ketika saya mengajukan untuk kuliah S2 tidak diizinkan oleh pimpinan. Siapa yang akan mengajarin nanti kalau saya full pergi, kira-kira begitu. Nah, ini yang menarik nih Pak. Bapak lulusan komunikasi dan juga mengajar mata kuliah komunikasi. Lalu apa sih Pak hubungannya dengan gelar Bapak sebagai Doktor Tambo? Gitu, Pak? Itu perjalanan yang berbeda. Jadi setelah 10 tahun lebih, 12 tahun mengajar komunikasi, ada perintah dari kementerian bahwa dosen ini harus strata 2, harus magister. Kalau tidak akan dipindahkan menjadi pegawai. Nah, saya mengadu ke rektor. Nah, Pak, dulu Bapak larang saya kuliah, sekarang ada perintah, gimana ini? Ya sudah, kuliah kamu. Nah, akhirnya saya kuliah, tapi tidak bisa ke Fakultas Komunikasi. Kenapa tuh Pak? Ya, karena masalah alam saja. Anak saya sudah 5. Jadi kalau S2 komunikasi harus ke Bandung lagi, nggak bisa meninggalkan anak 5 orang. Akhirnya saya kuliah apa yang ada saja di UNAN, yang kira-kira nyambung dengan ilmu komunikasi. Saya kuliah di teori di jurusan pembangunan. Pembangunan agak dikit-dikit lah, dengan ada hubungan sedikit lah dengan komunikasi. Pembangunan masyarakat, pembangunan wilayah, pembangunan perkotaan. Nah, penelitian saya tentang pembangunan Padang Bypass, waktu itu Padang Bypass baru dibangun. Saya masuk di dalamnya sebagai tim penilai layak tidaknya pembangunan Padang Bypass. Jadi ilmu saya dari komunikasi ke pembangunan. Nah, kebetulan saya kesempatan kuliah S2 pembangunan itu, beberapa mahasiswa saya sudah pulang dari Bandung karena saya hasut untuk kuliah S2. Jadi sudah ada yang magister 2-3 orang, mereka kembali. Dosen-dosen S1 yang lulusan dakwah juga mengambil S2 komunikasi ke Unpad Bandung. Nah, saya sudah punya pengganti waktu itu. Maka saya bisa kuliah S2 setelah 12 tahun mengajar. Begitu. Jadi dari komunikasi, kenapa jadi Dr. Tambo begitu ya? Iya. Jadi karena sudah banyak pengganti saya yang mengajar mata kuliah komunikasi, saya punya kesempatan untuk kuliah terus. Tapi karena masalah alamiah tadi tidak bisa meninggalkan Kota Padang karena buntutnya banyak. Akhirnya saya kuliah S3 bahasa di Universitas Negeri Padang. Kenapa bahasa? Komunikasi dengan bahasa masih nyambung lah kira-kira begitu ya. Nah, lalu saya meneliti tentang bahasa daerah. Bahasa daerah itu saya meneliti tentang Tambo. Kenapa Tambo? Karena sebenarnya di S1 dulu skripsi saya itu sudah meneliti tentang pemimpin adat. Tentang adat Minangkabau. Jadi meneliti adat Minangkabau, meneliti masyarakat di pinggir bypass tentang adatnya. Kemudian di disertasi saya teliti tentang Tambo Minangkabau. Nah, ketika disertasinya selesai, para penguji saya itu mengatakan, Anda kami lantik jadi Dr. Tambo. Itu sebenarnya hanya kelakar ya, bagarah. Tapi wartawan kemudian membuat beritanya, judulnya Dr. Tambo lahir di Universitas Negeri Padang. Itulah awalnya kenapa saya digelari dalam tanda petik Dr. Tambo. Oke. Nah, berbicara mengenai Tambo nih Pak, sedangkan Bapak lulusan komunikasi kan Pak, lulusan bahasa. Yang seperti kita ketahui komunikasi itu merupakan masa depan. Sedangkan Tambo itu masa depan ya, logonya DKTV. Iya, logo TV masa depan ya Pak. Nah, komunikasi itu merupakan masa depan. Sedangkan Tambo itu masa lalu. Sebenarnya apa sih Pak kaitan komunikasi dengan Tambo itu sendiri Pak? Iya, kaitannya saya kaitkan saja. Jadi begini, ketika saya datang awal di IAIN, di UIN waktu itu, saya itu makhluk langka. Makhluk langka maksudnya satu-satunya sarjana komunikasi di IAIN Imam Bonjol.
Ketika saya sudah selesai S2, oh, sarjana komunikasi sudah banyak. Apalagi jurusan sudah berubah menjadi komunikasi penyiaran Islam. Dulu jurusan itu bernama penerangan penyiaran agama Islam. Jadi sudah banyak lulusan komunikasi. Bahkan sudah banyak magister komunikasi dan bahkan doktor komunikasi di Fakultas Dakwah. Saya bukan lagi makhluk langka, bahkan saya makhluk yang sangat biasa, hanya sarjana komunikasi. Nah, karena saya bukan lagi makhluk langka, saya pindah jalur. Saya cari yang langka. Tambo itu tentang masa lalu yang jauh. Komunikasi masa depan yang jauh. Saya cari yang jauh-jauh sehingga saya kembali jadi makhluk langka, kira-kira begitu. Jadi Anda kalau ingin punya posisi yang diperhitungkan di tengah masyarakat, ya Anda harus mencari posisi yang langka. Kenapa saya mungkin berhasil dalam tanda petik pada awal-awal masuk Fakultas Dakwah? Karena saya makhluk langka. Saya satu-satunya sarjana komunikasi. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, sarjana komunikasi lahir, magister dan doktor komunikasi datang mengajar di sini. Saya tidak lagi makhluk langka yang tidak lagi diperhitungkan. Saya harus cari posisi yang diperhitungkan, baik di kampus ini, baik di masyarakat. Saya pilih yang jarang dipikirkan orang. Saya pilihlah Tambo yang langka itu. Kira-kira begitu. Nah Pak, berbicara mengenai Tambo nih Pak, Ya. seperti yang kita ketahui bahwasanya Tambo itu masa lalu yang berkaitan mengenai suku, tradisi, dan alam Minangkabau Pak. Nah, Tambo itu katanya sukar dipercaya Pak, katanya hayalan. Ada nggak sih Pak Tambo itu yang konkret gitu Pak? Oke, ini pertanyaan yang perlu dijawab sungguh-sungguh ya. Tambo itu khayal atau Tambo itu tidak konkret, itu pernyataan, bukan orang yang tahu Tambo. Anda tahu siapa orangnya? Itu Mangaraja Onggang Parlindungan. Dia seorang dari Tapanuli, marganya Perlindungan. Dia ahli bom, dia tentara. Dia tidak cerita tentang adat Minangkabau, tidak bicara tentang Tambo, tapi dia bicara tentang teror mazhab Hambali di Tanah Batak. Nah, dalam bukunya yang tebal itu sekitar 400 halaman, terbit tahun 1964, Tuang Kurau judulnya, dia bercerita tentang teror mazhab Hambali di Tanah Batak. Ada satu subbab, hanya sekitar 1/4 halaman dia menulis tentang orang Minangkabau yang tenggelam dengan khayal. Khayal apa? Khayalan Tambo, khayalan tentang Iskandar Zulkarnain yang seperti Alexander the Great, yang punya anak Maharajo Alif, Maharajo Dipang, Maharajo Dirajo. Dia katakan itu khayalan. Brother from Minangkabau handicaps about sesuatu yang tidak masuk akal. Itu kata Mangaraja Onggang Parlindungan yang tidak mengerti Tambo. Nah, Anda tadi bertanya tentang apakah Tambo itu ada yang konkret. Tambo itu sangat konkret. Oke. Tentu kita perlu bukti ya. Dan bukti itu bukan pendapat saya. Bukti itu pendapat dari seorang pakar, ahli sosiologi antropologi dari Universitas Kyoto. Kyoto di Jepang. Namanya Profesor Tsuyoshi Kato. Kalau Anda buka di Google, Kato akan keluar namanya itu, Tsuyoshi Kato. Bukunya ada sederet tentang Minangkabau. Profesor antropologi, sosiologi yang meneliti adat Minangkabau. Hampir 30 tahun dia meneliti. Ya. Apa katanya? Tambo bukan khayalan, Tambo bukan imajinasi, Tambo itu adalah konstitusi.
Konstitusi itu undang-undang dasar. Konstitusi yang sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan secara turun-menurun oleh masyarakat Minangkabau sejak ratusan tahun yang lalu. Apa buktinya? Nah, itu yang akan kita bicarakan. Ya, tadi pertanyaan tentang tambo itu yang konkret. Tambo yang konkret sekali itu adalah tambo adat. Tambo adat. Tambo adat itu ada bahagian namanya Undang-Undang Nagari. Dalam Undang-Undang Nagari itu ada ketentuannya begini. Sebuah nagari itu sah berdiri kalau ada syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya. Syarat pertama nagari itu nagari bampe suku. Minimal punya 4 suku. Nah, itu ada jabarannya nagari bampe suku. Nanti kita jabarkan. Yang kedua, nagari itu harus punya balai dan masjid. Nagari bampe suku, balai bamusaji, balabuh batapian. Punya jalan, punya tepian, punya tempat berkumpul masyarakat. Dari 3 ini saja kita bisa melihat bukti konkretnya bahwa ini konstitusi yang sudah terlaksana di Minangkabau. Yang pertama, nagari bampe suku. Di Sumatera Barat atau di Minangkabau itu sekarang sudah 934 nagari. Awalnya cuma 166. Nah, tiap nagari itu mempunyai yang namanya suku di dalamnya. Minimal 4. Dan ada ketentuan tentang suku. Apa itu? Suku itu ketentuannya punya penghulu. Nagari diberi suku diberi penghulu, rumah gadang diberi Batung Ganai. Artinya apa? Dalam sebuah nagari itu ada susunan para penghulu. Nah, itu seluruh nagari di Minangkabau itu sejak ratusan tahun yang lalu ada susunan penghulunya. Boleh diperiksa. Tidak ada satu nagari pun di Minangkabau yang dinyatakan sebagai nagari kalau tidak ada penghulunya, kalau tidak ada susunan kerapatan adat nagarinya. Itu sebuah undang-undang dasar bahwa nagari di Minangkabau itu mempunyai penghulu-penghulu dan mempunyai suku-suku. Nagari diberi nagari bampe suku, suku Diagi Hapangulu, rumah gadang diberi Batung Ganai, dan seterusnya. Banyak ketentuannya tentang nagari. Nagari itu adalah bukti konkret konstitusi Minangkabau yang terlaksana. Apa konstitusi Minangkabau itu? Tambo. Dan nagari yang bampe suku itu dalam ketentuan Tambo. Satu lagi, ini penting untuk Civitas Akademika UIN. Orang mengatakan Minangkabau itu Islam. Di mana kita bisa melihat bukti Islam Minangkabau itu? Ya. Dalam konstitusi yang namanya Tambo itu ada ketentuan nagari bampe suku babalai bamusaji. Apa artinya babalai bamusaji? Bahwa nagari yang didirikan pertama itu punya balai adat dan punya masjid. Masjid. Balai adat fungsi apa? Fungsi musyawarah. Masjid fungsi ibadah bagi orang Islam. Iya. Maka tidak ada satupun nagari di Minangkabau yang tidak punya masjid. Benar. Dan tidak sah sebuah nagari itu kalau dia belum punya masjid. Artinya apa? Nagari pertama di Minangkabau adalah negeri yang didirikan oleh masyarakat yang sudah Islam. Itu kata Tambo. Itu konstitusi tentang Minangkabau yang konkret, yang nyata. Dia punya suku, punya susunan para penghulu, punya balai adat, punya masjid. Itu bukti Tambo itu sudah terlaksana dan sudah ratusan tahun. Saya misalnya diberi gelar Tuanku Mangkudun. Tuanku Mangkudun ini gelar adat yang saya terima dari mama saya, dari mama dari mama saya yang mungkin sudah 10 keturunan ke atas. Saya tidak tahu lagi tahun berapa karena tidak ada catatan tertulis. Artinya apa? Gelar adat yang saya pangku sekarang itu adalah sesuatu yang ada dari Tambo, Tambo Nagari namanya, Tambo Nagari Kurai, tempat
saya mempunyai kaum, suku. Nah, begitulah. Apalagi bukti ketiga, bahwa Tambo itu konkret. Tambo itu ada dalam diri setiap orang Minangkabau. Saya misalnya, suku saya Koto, nagari saya Kurai, Limo Jorong, Kurai di Agam. Suku Koto adalah salah satu suku yang ada di dalam Tambo Minangkabau. Kemudian nagari saya, nagari Kurai, ada dalam Tambo. Artinya apa? Dalam diri saya ada bukti Tambo, suku saya, dan nagari saya. Nah, kalau di rantau orang Minang ditanyakan apa? Lima kampung apa suku gitu. Lima kampung apa suku? Iya. Itu pertanyaan yang standar tentang orang Minangkabau. Kaitannya dengan Tambo. Kenapa? Kalau disebutkan kampungnya, maka jelas ini asalnya dari nagari itu. Itu silsilah nagarinya, itu penghulunya, itu sukunya. Jadi dalam diri tiap orang Minangkabau ada bukti Tambo Minangkabau. Di nagari Minangkabau ada bukti Tambo Minangkabau, ada balai, ada musaji, ada susunan penghulu. Maka Tambo itu bukan khayalan. Tambo itu bukan imajinasi, tapi konstitusi yang sudah terlaksana di masyarakat Minangkabau sejak ratusan tahun yang lalu. Karena saya sendiri tidak tahu sudah berapa generasi saya gelar yang saya pangku sekarang ini ada. Begitu. Nah, terakhir nih Pak, yang ini tahu Tambo itu memiliki level dan tingkatan Pak. Oh, hebat, bagus. Iya, betul. Bagaimana sih Pak level dan tingkatan Tambo ini Pak? Iya, berarti bacaan Anda sebagai generasi muda cukup bagus ya. Tambo itu Anda yang jadi pusatnya, namanya Pusat Jalur Pempunan Ikan Tambo itu Tambo Minangkabau. Yang terdiri dari dua, ada Tambo Alam, itu adalah bagian filosofisnya, bagian yang banyak kiasan. Kemudian ada Tambo Adat yang isinya aturan-aturan adat termasuk tentang nagari dan penghulu tadi, ya. Itu dua tingkat. Nah, kemudian ada Tambo tingkat ketiga namanya Tambo Luha. Ada Luha Agam, ada Luha Tandata Data, ada Luha Limo Pulau Koto. Nah, yang sejajar dengan Tambo Luha ini ada Tambo Kerajaan namanya. Itu level ketiga juga. Nah, di bawah Tambo Luha ada Tambo Nagari-Nagari. Ada sekitar 900 Tambo Nagari. Kalau Tambo Luha cuma 3, kalau Tambo Nagari itu ada sekitar 900-an. Tiap nagari punya tambonya. Ya, ada Tambo Nagari Solo, ada Tambo Nagari Silayo, ada Tambo Nagari Kubuang, ada Koto Tangah, Pauah, Kuranji, dan seterusnya. Nah, jadi ada ratusan Tambo Nagari. Di bawah Tambo Nagari ada lagi Tambo Asa Suku, Asa Penghulu. Nah, kemudian di tingkat kerajaan ada Tambo Kerajaan Sapiah Balahan atau saudara kerajaan-kerajaan Minangkabau di luar daerah rantau. Nah, ini udah 7 ini. Tambo, banyak orang namanya Tambo Sile. Silat ya. Sile Minang itu ada tambonya, ada silsilahnya. Tiap perguruan sile itu sampai ke pendiri Sile Minangkabau, Datuk Suri Dirajo. Kemudian terakhir yang ke-9 ada Tambo Pengobatan, Tambo Ureh Panawa. Nah, itu level ya, tingkatan Tambo yang sekarang banyak diteliti orang, banyak menjadi perbincangan. Ya, mungkin bisa kita bicarakan secara khusus satu persatu, Iya, tapi benar. nanti lain. Iya, benar, Pak. Ya. Oke, Pak, sepertinya kita cukupkan dulu bincang-bincang kita, Pak. Terima kasih Bapak sudah datang ke DKTV, Pak. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Saiful Yazan. Dan jangan lupa tetap saksikan podcast DKTV setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 malam. Oke, saya Ini Melinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.